Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta satu perwakilan dari kalian untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaan doa. Ya, di sini Bapak absen dulu untuk kehadiran kalian. Sama Alda, Hadir. Hadrian, Hadir. Rami, Hadir. Aulia, Hadir. Dina. Hadir. Oke. Oke, sudah hadir semua. Nah, ya, pada kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar pengoperasian sebuah komputer. Nah, sebelum masuk materi, Bapak mau bertanya kepada kalian yang sudah punya komputer di rumah, siapa nih? Ada kan? Oh, ada. Nah, lumayan banyak kan? Nah, jadi pada materi kali ini kita akan membahas beberapa submateri. Yang pertama, komponen apa saja yang ada di komputer, dan juga bagaimana cara menghidupkan dan mematikan sebuah komputer. Terus perangkat lunak yang di komputer itu apa aja, dan juga menjalankan aplikasinya. Nah, di sini Bapak ingin bertanya pada kalian nih, komponen-komponen komputer yang ada di komputer apa aja nih? Siapa yang bisa sebutkan? Angkat tangan. Ya, Adrian. Apa? Yang pertama ada CPU. Ya, CPU. Ada monitor atau LCD. Terus ada keyboard. Keyboard. Apa lagi nih? Ada siapa yang mau nambahkan nih? Ada lagi? Oh, ada. Ya, betul ya. Nah, beri tepuk tangan dulu buat tadi. Nah, jadi benar apa yang dikatakan teman tadi ya, si Hadrian, bahwa komponen komputer itu ada CPU, monitor, keyboard, serta mouse. Nah, di dalam komponen-komponen komputer tersebut itu ada lagi nih komponen tambahan. Nah, siapa nih yang bisa menyebutkan atau ada yang tahu kan? Ayo, siapa? Ada? Ada. Nah, jadi Bapak jelaskan. Jadi komponen apa saja sih komponen tambahan? Nah, di dalam komponen komputer itu ada lagi komponen tambahannya berupa port USB, port jaringan, port serial, dan port paralel. Nah, ini contohnya. Nah, port USB itu biasa digunakan buat mencolok flash disk segala macam, atau kabel data, dan juga port serial ini yang sedang Bapak gunakan. Cuman yang di laptop Bapak ini bukan port serial. Nah, di port Bapak ini ada juga yang namanya port jaringan. Jadi menghubungkan antar komputer satu sama komputer lain itu bisa melewati pakai port jaringan ini. Terus juga port paralel. Nah, biasanya nih untuk anak warnet mungkin sudah tidak asing lagi dengan port paralel ini, karena port paralel ini bisa ditemukan pada joystick. Terus juga di sini Bapak ingin bertanya kepada kalian, cara mematikan atau menghidupkan komputer itu yang baik, yang bagus seperti apa? Ayo, siapa yang mau menjelaskan nih, menyebutkan? Ya, dari menghidupkan komputer. Ayo, ada? Oh, tidak.
Nah, jadi Bapak jelaskan. Jadi untuk prosedur mengaktifkan dan mematikan komputer itu, yang pertama pastikan di rumah kalian itu punya listrik lah. Jadi kalau hanya di rumah tidak punya listrik, kemungkinan tidak bisa komputer kalian hidup. Nah, terus juga untuk menghidupkan tuh ada di CPU-nya, kita tombol CPU. Cuman kalau hanya di sini di laptop ini ada tombol matikan, menghidupkan. Boleh satu perwakilan maju ke depan. Siapa saja? Menunjukkan ini nih tombolnya. Ayo satu siapa? Perwakilan. Nah, kalau hanya di laptop, ini tombol hidup dan matikan. Nah, udah tahu kan? Udah tahu. Nah, itu tadi. Nah, jadi untuk yang mematikan atau menghidupkan komputer, tinggal klik aja tombol powernya. Nah, terus tunggu beberapa saat prosesnya selesai. Nanti untuk prosedur mematikan laptopnya, laptop atau komputer itu bagaimana, Pak? Nah, jadi ada yang tahu nih yang cara mematikan komputer yang bagus, yang baik itu seperti apa nih? Ada yang bisa atau ada yang tahu? Bisa angkat tangan. Untuk mematikan komputer, apakah langsung dimatikan stop kontaknya kah, atau langsung diketek saklar listriknya kah? Nah, jadi untuk mematikan sebuah komputer, jadi kalian semua tuh harus mematikan dari CPU-nya dulu. Di CPU-nya itu ada terdapat tombol power, jadi kalian klik aja tombol powernya itu. Nah, nanti setelah tombol power yang lampunya itu mati, baru kalian matikan yang di monitornya. Nah, terus kalau prosedur mematikan di laptop bagaimana? Nah, ini Bapak tampilkan. Nah, yang di sebuah komputer ini ada terdapat Windows atau Start. Nah, jadi kalian klik ini, klik. Nah, nanti ada sini tombol power. Nah, pada bagian power ini ada terdapat beberapa subdown, yaitu ada sleep, shutdown, dan restart. Nah, jadi sleep ini gunanya mematikan sebuah aplikasi hanya beberapa aja. Jadi misal kalian mengerjakan sebuah file atau mengerjakan tugas di Word. Nah, terus suatu ketika atau suatu saat tuh kalian mau keluar dulu gitu, mau cari sumber. Nah, ini kan daripada mematikan komputer yang nanti lama. Nah, jadi dari kalian bisa gunakan ini. Jadi untuk yang file yang kalian ketik itu akan otomatis tersimpan. Jadi dalam keadaan komputer kalian atau laptop kalian itu masih hidup. Nah, terus juga ini ada shutdown, yaitu mematikan seluruh komponen atau aplikasi yang ada di laptop atau komputer. Terus juga tombol restart. Nah, tombol restart ini memang sudah tidak asing lagi. Mungkin dari kalian semua sudah punya HP. Nah, di HP itu kan ada dua fitur tuh, fitur matikan daya sama menghidupkan ulang. Nah, sama halnya dengan di HP, di laptop ataupun di komputer itu juga memiliki dua fitur. Jadi restart ini
menghidupkan kembali. Jadi misal kadang HP kita atau sudah lemot segala macam, sudah dipakai berjam-jam, atau laptop kita sudah lemot, dengan cara kita merestart menghidupkan kembali itu akan terasa lagi nih. Jadi komputer yang kita gunakan itu bisa kembali normal lagi jalan. Nah jadi misal karena dari teman-teman ada yang punya komputer, nah jadi untuk yang mematikan sebuah komputer itu jangan langsung dicabut saklarnya atau langsung di-tag lah ibaratnya itu. Jadi dari CPU-nya dulu matikan hanya ke monitornya. Nah ketika kalian mematikan komputernya itu langsung dari saklarnya atau langsung listriknya dimatikan, itu suatu saat nanti komputer kalian itu akan bermasalah untuk yang kedepannya. Nah jadi prosedur mematikan yang baik itu seperti tadi. Nah, terus juga lanjut materi selanjutnya yaitu perangkat lunak komputer. Nah mungkin kalian nanti untuk semester berikutnya akan belajar mengenai perangkat lunak komputer. Nah jadi di sini Bapak jelaskan sedikit mengenai perangkat lunak komputer itu ada 3. Jadi ada sistem operasi, bahasa pemrograman, sama program utility. Nah yang dimana pada sistem operasi sini perangkat lunak ini bertugas untuk mengontrol dan melakukan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar. Nah, jadi sistem operasi ini terdapat kayak seperti misal Linux segala macam, habis itu Microsoft Windows. Nah, terus juga dalam sistem operasi ini ada nih sistem operasi Linux. Nah, mengapa operasi Linux yang sering digunakan dalam komponen komputer atau di HP biasa itu menggunakan sistem operasi Linux, karena pada dasarnya Linux ini merupakan perangkat yang banyak lah keunggulannya dibandingkan dari sistem operasi lainnya. Terus juga pada bahasa pemrograman, nah jadi tidak hanya sistem aja nih. Jadi sebuah komputer itu bisa berjalan itu ada bahasa pemrogramannya. Nah, di mana pada bahasa pemrograman ini ada 3. Jadi ada 3 tingkatan atau tingkat lah, dari tingkat bawah, menengah, sampai atas. Nah, jadi pada tingkat bawah ini biasanya tuh menggunakan bahasa assembly untuk tingkat paling bawah, tingkat paling dasar. Nah, jadi untuk dari kalian tuh mau belajar nih bahasa pemrograman, mungkin suatu saat kalian mau bikin aplikasi atau segala macam, jadi kalian tuh harus menguasai dulu nih bahasa pemrograman itu. Nah jadi untuk menguasai bahasa itu dari kalian semua tuh harus kuasai dulu dari bahasa paling bawah dulu, bahasa yang paling mudah dimengerti, yaitu bahasa assembly itu atau low level paling bawah. Terus level menengah itu seperti bahasa C atau bahasa C++. Nah nanti kalian di semester berikutnya nanti akan Bapak ajarkan mengenai bahasa C dan bahasa C++. Terus untuk tingkatan yang lebih tinggi itu namanya bahasa basic atau ada juga bahasa Pascal. Nah terus juga yang terakhir ada program utility. Nah, program utility ini suatu perangkat lunak yang ditujukan untuk melengkapi kinerja sistem operasi
dan meningkatkan kinerja komputer. Nah, jadi pada komputer kalian itu setiap kalian membeli komputer baru atau HP baru, nanti situ tuh ada yang namanya program utility. Nah, yang dimana program utility itu untuk melengkapi kinerja. Ini misalnya kan Bapak beli laptop nih, yang di program utility ini hanya beberapa aplikasi bawaan aja. Jadi untuk menunjang aktivitas pembelajaran kita, Bapak install lagi aplikasinya seperti PowerPoint ini untuk menunjang pembelajaran kita. Itu yang disebutnya program utility. Nah, program yang kita install ulang, kita tambahkan seperti antivirus juga termasuk ke dalam program utility ini. Terus menjalankan aplikasi. Nah, menjalankan sebuah aplikasi ini mungkin sudah pada tahu ya kan, karena kan kalian sudah punya laptop. Mungkin tidak Bapak jelaskan lebih rinci mengenai menjalankan aplikasi. Jadi mungkin Bapak demokan. Jadi untuk membuka tinggal pilih aplikasinya, misal Zoom, tinggal klik kanan. Nah, jadi di sini ada pilihan berbeda, tinggal klik open. Nah, nanti tunggu aja, nanti akan terbuka dengan sendirinya aplikasinya. Nah, mungkin dari sini ada pertanyaan kan untuk pertemuan kita kali ini? Tidak. Jadi nanti Bapak kasih ada tugas tambahan buat kalian nanti dikerjakan kelompok ya. Nah, mungkin untuk pertemuan kita